Shalom Sobat Golden Gate Channel yang dikasih Tuhan. Puji nama Tuhan, saya bersyukur dan bersuka cita kembali bisa menyapa sahabat terkasih dalam kasih dan anugerah Tuhan. Ya sahabat kasih Tuhan, saya selalu berharap dan berdoa agar sahabat senantiasa dalam keadaan baik dan sehat dan senantiasa diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Sahabat kasih Tuhan, hari ini kita akan membahas mengenai kunci agar mengalami mujizat Tuhan. Ya sahabat kasih Tuhan, tentunya setiap orang ingin mengalami yang namanya mujizat Tuhan. Sahabat kasih Tuhan, selanjutnya kita akan melihat tayangan video berikut ini terlebih dahulu. Tuhan memberkati kita sekalian. Haleluya. Amin. Ya sahabat yang dikasih Tuhan, demikian tayangan video yang boleh kita saksikan bersama-sama bagaimana kuasa dan mujizat Tuhan dinyatakan. Saya kasih Tuhan, tentunya ini memerlukan iman dan juga kesungguhan kepada Tuhan. Saya kasih Tuhan, kuasa doa memang luar biasa. Nah selanjutnya kita akan melihat bagaimana pembahasan yang akan disampaikan oleh hambanya Evangelis Doni mengenai kunci agar mengalami kuasa dan mujizat Tuhan. Mari kita akan saksikan bersama-sama bersama dengan hambanya Evangelis Daud Tony. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Haleluya. Amin. Kitab 1 Raja-Raja pasal 18 ayat 30 sampai dengan 32. Kata Elia kepada seluruh rakyat itu, "Datanglah kepadaku." Maka mendekatlah seluruh rakyat itu kepadanya. Lalu ia memperbaiki mezbah Tuhan yang telah diruntuhkan itu. Kemudian Elia mengambil 12 batu menurut jumlah suku keturunan Yakub. Kepada Yakub ini telah difirmankan Tuhan, "Engkau bernama Israel." Ia mendirikan batu-batu itu menjadi mezbah demi nama Tuhan. Membuat suatu parit sekeliling mezbah itu yang dapat memuat 2 sukat benih. Saudara yang kasih dalam Tuhan, ada suatu krisis di zamannya Elia. Dan itu adalah tidak hujan selama 3 tahun. Kalau kita perhatikan, tidak hujan sama sekali dalam 1 tahun, itu banyak tanaman-tanaman yang mati. Betul? Betul? Dan di situ ada satu kesusahan dan kesulitan. Banyak ternak-ternak yang mati juga. Karena kekurangan dan banyak yang kekeringan. Nah, untuk melakukan suatu perkara yang dahsyat, harus ada namanya kesungguhan. Berdoa sama Tuhan sungguh-sungguh. Elia berdoa
supaya terjadi pertobatan atas Israel. Dan Tuhan menjawab, 3 tahun tidak ada hujan sama sekali. Tetapi untuk mendatangkan hujan itu, mendatangkan mujizat itu, langkahnya ada. Kita orang Kristen ingin mendapat suatu mujizat dengan instan, betul? Betul? Ibaratnya Tuhan dijadikan kayak simsalabim, langsung jadi. Enggak. Tuhan tidak semudah itu. Mujizat Tuhan diperoleh tidak dengan hal yang instan, tapi ada suatu proses. Dan proses itulah yang sangat menentukan hidup kita dan saudara. Amin. Nah, pertama yaitu membangun mezbah Tuhan. Untuk supaya kita melihat suatu karya Tuhan dalam hidup kita. Untuk melihat suatu mujizat dalam hidup kita. Nomor 1 adalah kita membangun hubungan kita dengan Tuhan. Banyak kita orang Kristen, saudara ya, ingin melihat, mendapat karya Tuhan yang luar biasa, tapi tidak mau membangun hubungan dengan Tuhan. Doa itu perlu namanya ketekunan. Doa itu perlu waktu yang khusus. Dan doa itu pertama memulai. Doa 5 menit, 10 menit itu berat. Betul? Siapa yang mengaku itu, angkat tangan coba. Betul? Nah, saya doa itu kuat 6 jam. Nah, itu pada sekolah Alkitab. Itu sampai sekarang saya pagi mesti bangun doa, siang malam saya doa. Nah, suatu memulai hubungan kita dengan Tuhan itu tidak mudah. Itu perlu namanya adalah kedisiplinan. Apa saudara? Apa saudara? Disiplin. Nah, saya perhatiin ya. Saya kan banyak belajar disiplin tuh waktu pengamanan khusus dulu. Sebelum seorang jenderal datang, kan Pak Edi Wibowo kan saya ngawal dulu. Sebelum dia datang, saya harus ada di tempat itu minimal 1,5 sampai 2 jam sebelumnya. Nah, karena saya biasa disiplin, saya tuh kalau di pesawat, saya itu selalu minimal 1,5 sampai 2 jam sebelum pesawat take off. Tapi saya punya kawan pendeta, setiap kali mau naik pesawat, mepet 1/2 jam. Nah, itu bikin stres, betul? Betul? Nah, untuk memulai suatu hubungan dengan Tuhan, pribadi dengan Tuhan, itu perlu waktu yang namanya itu disiplin. Siapa yang setuju angkat tangan adalah? Untuk memulainya itu berat. Elia waktu membangun bait Allah, membangun mezbah untuk Tuhan, itu kan juga ada namanya proses. Kalau saudara ingin melihat suatu mujizat karya hidupmu dalam hidupmu, engkau harus mulai disiplin membangun hubungan dengan Tuhan. Dan semua harus dimulai dari sekarang. Dan tidak ada kata terlambat. Yang kedua, yaitu berkorban. Banyak orang ingin melihat suatu mujizat dalam hidupnya, tapi tidak mau membayar harganya. Saya beritahu, nanti banyak gereja online. Kenapa? Karena sudah kebiasaan hampir 2 tahun, betul? Nah, datang saja pelit, apalagi online, betul? Kan jemaat yang murah hati sama yang pelit, banyak yang pelit, betul? Kalau di sini banyak yang murah hati, yang tahu hanya Tuhan. Kenapa? Pagi itu saya ngomong, ketemu aja pelit apalagi online. Itu makanya Pendeta Hendro berdoa terus, setiap doa rambutnya rontok 1. Karena pergumulannya berat.
Offline aja susah, apalagi online. Nah, banyak orang ingin melihat suatu mujizat, suatu karya dalam hidupnya. Tapi dia tidak mau berkorban, membayar harganya. Dalam suatu motivasi pelayanan, ini pengalaman hidup saya. Kita pikirkan Tuhan, Tuhan pasti pikirkan kita. Artinya apa? Motivasi dalam pelayanan itu penting sekali. Pelayanan itu bukan bisnis. Pelayanan itu adalah dari hati. Dari apa saudara? Dari apa saudara? Hati. Loh, saya tanya mereka selama 2 tahun, hampir 2 tahun. Aduh, PK aja gini, tidak usah makeup. Gereja kamu aja susah. Saya tidak mau nambahin susah. Kenapa? Karena pelayanan itu adalah suatu pengabdian dan pengorbanan. Pelayanan, pengabdian dan apa saudara? Pengorbanan. Saya ngomong Michael, nanti udah gerejanya sudah offline kumpul, terserah kamu lah Michael, dia bilang gitu. Nah, tapi kalau waktu susah-susah janganlah lah gitu. Kenapa? Tuhan itu melihat hati. Kita harus mau berkorban. Apa saudara? Apa saudara? Berkorban. Saya punya pengalaman khusus tentang bahwa kita semua harus berani membayar apa? Harga. Suatu kali saya diminta untuk ngajar di Akademi Kepolisian Semarang. Waktu itu gubernurnya Khairul Rasyid, wakil gubernurnya Bagus Eko Danto. Waktu itu saya diminta ngasih pengarahan di Akademi Kepolisian Semarang. Yang saya arahkan itu taruna-taruna, termasuk mereka yang di pendidikan ada yang non-job. Di situ ada yang stres juga karena non-job, jadi staf dan lainnya. Saya ngajar mereka dari tahun 2001 sampai 2003. Dan mereka itu taruna-taruna. Setiap kali saya ngajar dikasih insentif. Saya ngomong, you nggak usah kasih. Kenapa? Nggak usah. Karena apa yang kita tanam sekarang, pada waktunya kita akan tua ya. Saya ngomong, you nggak usah ngasih saya. Penting saya ngajar aja. Itu saya ngomong sama Gubernur Akpol Khairul Rasyid, nggak usah ngasih saya insentif. Selama 2 tahun. Saya berangkat 2001 sampai 2003. Dari Solo Semarang, saya sendiri susah. Karena waktu itu saya ngerintis plastik, sehari hanya untung 5.000, 10.000 sehari. Tapi saya mau berkorban, mau membayar harganya. Waktu itu saya ngasih pengarah mereka calon perwira dan non perwira. Mereka stres, ya saya didik, saya bimbing 2 tahun saudara. Dan ongkos pulang pergi bayar sendiri. 2004 saya diminta untuk pengamanan khusus presiden. Tahu enggak? Kira-kira 10 tahun kemudian, 15 tahun kemudian, mereka yang saya didik, yang saya arahkan. Suatu kali, saya KKR, khotbah di satu tempat di daerah. Biasanya itu kan yang pendeta yang nyari ikan untuk izin kebaktian di Polres kan gitu, untuk KKR. Gerejanya bingung, tiba-tiba Kapolresnya datang. Ini izinnya gitu. Langsung kayak gini. Padahal ingat saya. Kan saya didik banyak orang. Yang saya didik waktu itu setiap angkatan itu kan ada berapa ratus orang. Instruktur, langsung saya gini. Langsung gini. Masih ingat saya, Pak? Siapa Anda? Saya yang Anda didik. Hampir setiap kali saya khotbah di mana-mana, tiba-tiba ketemu Kapolres. Ada jadi Wakapolda, tiba-tiba datang. Siap. Masih ingat saya, Pak. Dulu Anda mengajar saya.
Tiba-tiba datang dari KPK. Wah, saya kaget, dikira ada apa? KPK. Temu. Pak Daud masih ingat saya. Pangkatnya udah letkol AKBP. Saya muridnya Bapak dulu. Saya kaget. Setiap kali saya khotbah kemana-mana, ketemu orang yang pernah saya didik. Dan saya diberkati, walaupun diajak makan. Pak Daud, ini untuk Pak Daud. Karena dulu ngajar kan gratis terus. Terus saya dikasih, oh iya gitu. Nah, hampir setiap kali ketemu, terus menjadi Kapolda. Pak Daud, makasih ya gini. Di situ saya lihat. Kadang tuh orang ya ngelihat orang yang masih di bawah tidak mau dilayani. Karena apa? Dianggap orang itu lu bukan siapa-siapa. Kadang itu kita pelayanan itu kalau orang milih-milih itu seperti itu, betul? Tapi kita enggak tahu. Bila orang yang kita rendahkan itu nanti tiba-tiba jadi presiden gimana? Betul? 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 Saya tidak menyangka orang yang saya didik, yang saya arahkan, tiba-tiba ini. Tapi pada itu saya ngajar itu perlu pengorbanan. Saya aja susah. Kenapa susah? Ongkos pulang pergi bayar sendiri. Semua bayar sendiri, 2 tahun dah. Tapi setelah 10 tahun ke depan, 15 tahun kemudian, saya ngelihat Tuhan itu baik. Nah, dan hampir setiap kali ke daerah-daerah selalu saya didatengin. Masih ingat saya Pak Daud? Ya. Ada yang ngomong gini, Pak Daud, saya tidak bisa lupa dengan pengajaran Pak Daud tentang cara mengalahkan ilmu hitam untuk di bidang lapangan, untuk melumpuhkan ilmu kebal macam-macam. Karena ilmu itulah yang dipakai sampai saat ini dalam kami bertugas. Makanya setiap kali ada kejahatan yang berbau tentang ilmu kebal, gendam, kami langsung buka bukunya waktu kami masih taruna dulu. Yaitu apa? Pak Daud Tony mengajar kami untuk cara melumpuhkan ilmu kebal, cara untuk menangkap orang penghipnotis, cara untuk eksekusi ini. Di situ kami belajar dari situ semua. Dan setiap kali ada kasus, yang pertama kali kami ingat satu. Kalau kasus kejahatan yang berhubungan ilmu kebal, ada satu guru saya yang waktu di Akpol mengajar saya. Gitu. Nah, di situ saya lihat, Dara, pelayanan itu kita tidak boleh pilih-pilih. Siapa yang setuju angkat tangan saudara? Dan ingat, dan kita harus berani membayar harganya. Harga, yaitu mau berkorban. Sekarang bagaimana kita mau melihat mujizat Tuhan, pelayanan kita diberkati, bisnis kita diberkati, kalau kita sendiri pun tidak mau berkorban. Pernah suatu kali, ini saya cerita sendiri, ada satu pendeta, dia kalau khotbah semua suruh menabur, tapi dia pelitis setengah mati. Lah bayangin, dia telepon saya, Pak Daud, pelayanan ya itu. Saya dari Jakarta ke tempatnya dia bolak-balik naik pesawat. Suruh khotbah berapa kali, setelah itu dikasih uang transport aja udah dapat, Dara. Tapi saya diminta lagi dia pelayanan, tetap saya layani. Dalam berapa tahun dia minta saya, walaupun saya dibikin kayak pun saya tetap melayanin. Kenapa saudara? Saya lihat Tuhan. Bayangin, ongkosnya pesawat aja 1 juta pulang pergi, PK-nya 300.000 itu gimana, Dara? Waktu khotbah jemaatnya banyak, tapi ngasih PK segitu. Tapi waktu itu saya ngomong, dikasih persembahan, saya terima, tak kasih yang gereja lagi. Kenapa saya lakukan itu? Saya lihat Tuhan. Kan biasanya habis itu diundang khotbah enggak mau lagi kan gitu. Oh enggak, saya tetap khotbah. Diminta dia berapa kali, saya khotbah.
Sampai saya khotbah itu dalam 4-5 tahun khotbah di tempatnya dia. Walaupun diperlakukan seperti itu. Kenapa? Yang pertama saya lihat satu. Pelayanan harus ada korban. Jelas saudara? Harus ada saudara? Kalau kita ingin melihat hidup kita diberkati, kalau kita ingin hidup kita mendapat mujizat, kita harus mau berkorban. Membayar apa saudara? Harga. Ya, puji Tuhan, sahabat yang kasih Tuhan, kita mulai diberkati mulai pembahasan yang disampaikan oleh hambanya Evangelis Daud Tony mengenai kunci agar mengalami mujizat Tuhan. Sahabat kasih Tuhan, pasti setiap orang ingin mengalami yang namanya mujizat Tuhan. Ya, dalam hal ini yang pertama yang harus kita perhatikan adalah kita harus membangun mesbah doa. Saya kasih Tuhan, kita percaya bahwa doa itu sungguh besar kuasanya. Firman Tuhan dalam Yakobus pasal 5 ayat 16-18, demikian firman Tuhan. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula dan langit menurunkan hujan dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Amin. Salam kasih Tuhan. Ya, doa itu sungguh besar kuasanya. Dikatakan di sini adalah doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Ya, doa memegang peranan penting di dalam mengalami yang namanya kuasa atau mujizat Tuhan. Yang kedua adalah kita harus berkorban. Terima kasih Tuhan ya. Ketika membangun mesbah ada korban yang dipersembahkan kepada Tuhan. Karena itu saya kasih Tuhan, jika sahabat ingin mengalami yang namanya mujizat atau kuasa Tuhan, saudara harus senantiasa tekun berdoa dan berkorban untuk Tuhan, sehingga kuasa mujizat yang daripada Tuhan akan nyatakan atas hidup kita. Demikian saudara kasih Tuhan, jika sahabat diberkati melalui pembahasan yang boleh dibahas hari ini, tinggalkan komentar di kolom komentar, berikan masukan dan juga saran, dan kiranya channel ini boleh semakin berkembang dan banyak orang yang boleh diberkati melalui setiap tayangan video yang ditayangkan. Terima kasih sahabat, Tuhan memberkati kita sekalian. Haleluya. Amin.